Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Adhanan dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi bersaing bisnis jasa. Yang pertama, pengertian strategi usaha menurut para ahli. Oxford Pocket Dictionary merupakan seni perang khususnya perencanaan gerakan pasukan, kapal, dan sebagainya menuju posisi yang layak. Rencana tindakan atau kebajikan dalam bisnis atau politik dan sebagainya. Yang kedua, menurut Alfred Candler, strategi dan struktur merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu. Yang ketiga, menurut Robert de Buzel, strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan oleh manajemen yang mempunyai dampak yang besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan komitmen sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah. Yang keempat, menurut Kenneth Andrew, konsep strategi kooperatif. Strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan dan kebijakan serta rencana-rencana penting untuk mencapai tujuan itu, yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut atau yang akan dianut oleh perusahaan dan jenis atau akan menjadi para apa perusahaan ini. Selanjutnya, strategi bersaing bisnis jasa. Yang pertama, overall cost leadership. Strategi ini mensyaratkan adanya fasilitas yang memungkinkan dilaksanakannya suatu produksi massal, kontrol biaya, termasuk kontrol biaya tetap yang ketat dan penggunaan teknologi yang dapat mengurangi biaya produksi pada tingkat paling rendah. Kriteria kunci. Yang pertama, produk yang terstandarisasi secara relatif. Yang kedua, featuris yang dapat diterima oleh banyak pelanggan. Yang ketiga, harga kompetitif terendah. Selanjutnya, strategi diferensiasi. Hal pokok mendasari strategi diferensiasi adalah tersedianya pelayanan yang menurut penilaian konsumen bersifat unik atau berbeda dengan pelayanan-pelayanan lain yang sejenis. Kriteria kunci. Yang pertama, nilai yang disediakan oleh featuris yang khas dan karakteristik nilai. Yang kedua, komen premium price. Yang ketiga, pelayanan pelanggan yang tinggi. Yang keempat, kualitas super. Yang kelima, gengsi atau eksklusivitas. Yang keenam, inovasi yang sangat cepat. Selanjutnya, strategi fokus. Strategi fokus ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa perusahaan yang memfokuskan seluruh rancangannya untuk kelompok konsumen tertentu akan lebih efektif dan lebih efisien daripada perusahaan yang mencoba melayani seluruh jenis konsumen, sehingga terdapat peluang karena satu, perusahaan besar mengabaikan celah kecil yang ada. Dua, perusahaan kekurangan sumber daya untuk bersaing dalam industri. Tiga, mampu melayani segmen pasar yang sempit secara lebih efisien daripada kompetitor dalam industri. Keempat, fokus memungkinkan Anda untuk mengarahkan sumber daya kepada aktivitas value chain tertentu untuk membangun keunggulan kompetitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Balkisah Sadia. Saya dari kelompok 4, saya akan menyampaikan ciri-ciri lingkungan bersaing bisnis jasa. Nah, di sini ciri-cirinya ada 5. Yang pertama yaitu ancaman masuk pendatang baru. Dengan adanya pendatang baru di suatu industri dapat mengakibatkan harga menjadi turun dan biaya akan membengkak, sehingga mengurangi kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai suatu laba. Dan keinginan untuk merebut bagian suatu pasar yang banyaknya kompetitor-kompetitor baru yang ada. Lalu yang kedua yaitu tingkat rivalitas di antara para pesaing. Nah, tingkat rivalitas ini adalah suatu tingkat persaingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Nah, di suatu revolusi yaitu revolusi 4.0 yang pada saat ini terjadi, tingkat persaingan ini sangat ketat, di mana suatu industri harus memberi atau mempunyai suatu strategi baru untuk mengemukakan atau menerbitkan suatu produk baru agar bagaimana pasar yang sudah dia miliki tidak hilang dan memiliki suatu pasar-pasar yang baru, bahkan bisa Nah, rivalitas di sini yaitu persaingan, di mana bagaimana caranya suatu perusahaan Jadi tingkat rivalitas di sini yaitu bagaimana caranya perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. Di revolusi 4.0 ini, di era revolusi 4.0 ini banyak para perusahaan-perusahaan baru yang memiliki strategi dan inovasi-inovasi produk yang lebih baik. Nah, bagaimana para perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki suatu pasar yang lebih luas agar tetap bisa bersaing dengan
perusahaan-perusahaan baru yang memiliki inovasi-inovasi baru, yaitu bagaimana caranya mereka mencari strategi yang lebih bagus untuk mempertahankan pasar dan memenangkan pasar yang sudah ada. Dan yang selanjutnya yaitu adanya ancaman produk pengganti. Ancaman produk pengganti pada saat ini sudah tidak asing lagi, karena dengan era yang seperti ini banyak produsen-produsen atau perusahaan-perusahaan baru, mereka memiliki produk-produk untuk memberikan suatu daya tarik pasar yang luas, dan bagaimana caranya memenangkan pasar-pasar yang sudah ada. Dengan seperti ini, para produsen-produsen baru atau perusahaan-perusahaan baru, mereka bisa memenangkan pasar dengan cara memberikan inovasi-inovasi baru atau ketertarikan baru kepada pasar untuk membeli atau menggunakan produknya. Lalu yang keempat ada kekuatan pasar untuk tawar-menawar pembeli. Jadi tawar-menawar pembeli ini tidak asing lagi, apalagi di Indonesia. Pasti pembeli memiliki suatu keinginan, yaitu keinginannya dengan cara harga yang murah, mereka tetap mendapatkan suatu produk yang layak dengan kualitas yang baik. Lalu di sini bagaimana caranya perusahaan atau produsen memiliki strategi bagaimana yang harus dilakukan suatu perusahaan agar menerbitkan atau memproduksi suatu barang atau jasa yang dengan harga miring tapi dengan kualitas yang baik agar memberikan daya tarik kepada pembeli atau konsumen. Lalu yang terakhir ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Jadi tawar-menawar pemasok ini akan memberikan suatu keuntungan bagi sang produsen. Karena apa? Dengan daya kekuatan tawar-menawar pemasok ini, sang produsen akan mendapatkan suatu harga yang miring dari pemasok, harga miring bahan baku untuk dijadikan suatu barang jadi, akan mendapatkan suatu harga yang miring dengan cara Lalu yang terakhir yaitu kekuatan tawar-menawar pemasok. Dengan tawar-menawar pemasok ini, sang produsen akan mendapatkan suatu keuntungan. Dengan begitu, sang produsen akan mendapatkan harga miring dari pemasok dengan bahan baku yang sudah dibeli pada Kekuatan tawar-menawar pemasok ini akan memberikan suatu keuntungan kepada produsen, karena dengan tawar-menawar dengan pemasok, maka sang produsen ini akan mendapatkan harga yang lebih miring. Dengan harga yang lebih miring ini, maka produsen akan menekan atau lebih sedikit mengeluarkan suatu biaya atau cost, dengan sisa uang biaya tersebut akan dialokasikan sebagai biaya untuk memproduksi barang tersebut menjadi barang jadi. Dengan begitu, sang perusahaan akan mendapatkan laba yang lebih tinggi daripada sebelumnya jika mendapatkan harga miring dari tawar-menawar dengan pemasok tadi. Lalu yang terakhir yaitu manfaat strategi bersaing bisnis jasa. Nah, manfaatnya di sini produsen atau unit usaha mempunyai strategi baru untuk mengembangkan dan mendistribusikan usahanya kepada konsumen untuk tetap diminati atau tetap digemari. Dengan begitu, strategi-strategi baru ini, inovasi-inovasi baru ini akan memberikan suatu kecintaan kepada sang konsumen atau kepada customer, kepada produsen. Dengan begitu, otomatis sang perusahaan akan mendapatkan pasar yang lebih luas, bahkan pelanggan-pelanggan tetap. Nah, pelanggan tetap ini bagaimana caranya agar mereka tidak berpindah ke produsen yang lainnya atau perusahaan lainnya, yaitu dengan cara bagaimana adanya suatu perlakuan khusus untuk pelanggan-pelanggan, entah itu diskon, entah itu suatu gratis apa. Nah, untuk pelanggan-pelanggan ini bisa diberikan suatu voucher atau diskon. Dengan begitu, pelanggan-pelanggan ini akan tetap setia dengan produk layanan atau
jasa atau produk-produk yang sudah diberikan produsen kepada konsumen. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Indira. Lanjut di sini saya akan mempresentasikan tentang manfaat strategi bersaing bisnis jasa. Manfaat strategi bersaing untuk suatu unit usaha dalam sebuah industri salah satunya menemukan posisi dalam industri tersebut di mana perusahaan dapat melindungi diri sendiri dengan sebaik-baiknya terhadap tekanan atau daya pesaing atau dapat mempengaruhi tekanan tersebut. Secara positif, persaingan terjadi karena salah satu lebih pesaing merasakan adanya tekanan atau melihat peluang untuk memperbaiki posisi bersaingnya. Nah, jadi di sini perusahaan saling bersaing untuk mendapatkan posisi, ya. Rivalitas di kalangan pesaing yang ada sangat beragam demi mendapatkan posisi dengan menggunakan taktik seperti persaingan harga, peran iklan, memberikan hadiah, introduksi produk dan lain-lain. Jadi biasanya suatu perusahaan tersebut gimana caranya untuk mengetahui taktik atau rahasia dari perusahaan lain, rahasia dari perusahaan pesaingnya, yaitu dengan cara biasanya ya ada cara yang pertama itu biasanya ada cara mata-mata. Jadi perusahaan tersebut mempunyai mata-mata, entah itu tukang becak depan perusahaan pesaing tersebut atau apa gitu ya. Misalnya kalau tukang becak, jadi jadi perusahaan A tadi itu kayak menyuruh tukang becak tersebut untuk menjadi mata-mata perusahaan B seperti itu. Jadi perusahaan A memberi uang upah untuk si tukang becak tersebut supaya si tukang becak tersebut mencari informasi yang didapat dari perusahaan B. Yang kedua yaitu tentang tujuan strategi bersaing bisnis jasa. Tujuan tersebut ada beberapa macam. Yang pertama ada membentuk suatu position yang tepat. Jadi perusahaan di sini berusaha untuk menunjukkan suatu image atau citra tersedia mengenai perusahaan kepada pelanggan atau pasar sasaran. Yang kedua yaitu mempertahankan pelanggan yang setia. Pelanggan yang setia itu menurut perusahaan bagaikan kekayaan yang tidak bisa diukur, atau kekayaan tersebut bisa untuk masa depan suatu perusahaan tersebut. Jadi dikelola, kayak pelanggan yang setia tersebut bakalan dikelola oleh perusahaan dengan baik, akan memberikan aliran dan pengelolaan yang baik tersebut akan memberikan aliran pemasukan seumur hidup yang baik kepada perusahaan. Jadi pelanggan yang setia itu perlu diutamakan. Yang ketiga yaitu mendapatkan pangsa pasar baru. Nah, jadi perusahaan di sini berusaha mendapatkan dan memperluas pangsa pasar dengan menggunakan strategi bersaing mereka masing-masing untuk mereka meraih pasar seluas-luasnya. Jadi pangsa pasar baru itu sangatlah penting untuk perusahaan supaya perusahaan tersebut mampu memperluas pangsa pasar yang seluas-luasnya. Yang keempat yaitu memaksimalkan penjualan. Tergantung efektivitas strategi bersaingnya sih, tergantung juga pada seluruh sistem yang ada dalam perusahaan. Nah, jadi sistem dalam suatu perusahaan tersebut sangatlah mendukung dalam memaksimalkan penjualan. Kalau sistemnya tersebut lebih lancar, lebih cepat, itu pasti sangat mempermudah sekali untuk memaksimalkan penjualan. Yang terakhir yaitu menciptakan kinerja bisnis yang efektif. Nah, jadi gimana sih caranya supaya bisa menciptakan kinerja bisnis yang efektif agar bisnis tersebut berjalan dengan lancar. Jadi perusahaan harus menciptakan kinerja yang efektif dan efisien supaya perusahaan tersebut mempunyai pangsa pasar yang lebih luas, lebih banyak, dan lebih mempermudah penjualan suatu perusahaan tersebut.
Terima kasih untuk teman-teman. Apabila ada pertanyaan atau kurang jelas dari materi-materi yang sudah saya dan kelompok saya presentasikan, silakan mempertanyakan melalui pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.